hingga Juli 2025, yaitu besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya. Total ketiganya memberikan share sekitar 28,86% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga Juli 2025. Nilai ekspor besi dan baja naik 10,29% secara kumulatif, sedangkan nilai ekspor batu bara turun 21,74% secara kumulatif, dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 32,92% secara kumulatif. Berikutnya adalah perkembangan ekspor non-migas ke negara dan kawasan tujuan utama ekspor. Sepanjang Januari hingga Juli 2025, tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Nilai ekspor ke ketiga negara ini memberikan share sekitar 41,53% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga Juli 2025. Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 34,46 miliar US dollar, yang utamanya terdiri atas besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan barang daripadanya. Besi dan baja juga merupakan komoditas yang mencatatkan penambahan nilai ekspor non-migas tertinggi ke Tiongkok secara institusi, yaitu naik 1,53 miliar US dollar. Nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat tercatat sebesar 17,89 miliar US dollar, yang utamanya terdiri atas mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesoris atau rajutan, serta alas kaki. Mesin dan perlengkapan elektrik juga mencatat penambahan nilai ekspor non-migas tertinggi ke Amerika Serikat secara institusi, yaitu naik 1 miliar US dollar. Kemudian nilai ekspor non-migas ke India tercatat sebesar 10,87 miliar US dollar, yang utamanya terdiri atas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja. Komoditas yang mencatat penurunan nilai ekspor non-migas terdalam ke India secara institusi adalah bahan bakar mineral, yang turun minus 1,20 miliar US dollar. Selanjutnya di bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan impor untuk bulan Juli 2025. Sepanjang Januari hingga Juli 2025, total nilai impor mencapai 136,51 miliar US dollar atau naik 3,41% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Nilai impor migas tercatat senilai 18,38 miliar US dollar atau turun 14,79%. Sedangkan nilai impor non-migas tercatat senilai 118,13 miliar US dollar atau naik 6,97%. Kemudian jika dilihat menurut penggunaan, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada bahan baku penolong dan barang modal. Sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai 27,38 miliar US dollar atau naik 20,56% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,54%. Impor barang modal yang naik cukup besar yaitu mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya HS84, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS85, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Berikutnya impor bahan baku penolong naik 0,15% dengan kenaikan cukup besar pada logam mulia dan perhiasan atau permata atau HS71, kemudian kakao dan olahannya atau HS18,
dan berbagai produk kimia atau HS38. Selanjutnya, jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan tujuan asal impornya, maka peningkatan nilai impor terjadi dengan Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Sementara itu, impor dari negara ASEAN dan Uni Eropa menunjukkan terjadinya penurunan. Berikutnya, pada Juli 2025, total nilai impor mencapai 20,57 miliar US dollar atau turun 5,86% jika dibandingkan dengan Juli 2024. Nilai impor migas sebesar 2,51 miliar US dollar atau turun 29,36% secara tahunan, sementara nilai impor non-migas adalah sebesar 18,06 miliar US dollar dan mengalami penurunan secara tahunan sebesar 1,29%. Penurunan nilai impor secara tahunan ini didorong oleh penurunan impor migas dengan andil penurunan sebesar 4,78%.